Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini saya Suster Veronica CP ingin membawakan renungan dari hari Minggu biasa yang ke-15 dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Dari Injil ini telah mengisahkan tentang orang Samaria yang baik hati. Di dalam Injil, Yesus mulai dengan sebuah perumpamaan yang berawal dari pertanyaan seorang ahli Taurat yang bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan Yesus pun bertanya kepada mereka, dalam hukum cinta kasih di situ mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi Allah berarti juga kita harus mengasihi sesama kita. Mengasihi kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Kita sering mendengar kata yang kira-kira seperti ini bunyinya. Semakin banyak diberi, semakin banyak kita dituntut. Kata-kata ini penting untuk kita sadari dalam hidup bersama. Mengapa? Jika dilihat kembali, kata-kata tersebut memiliki banyak makna dan salah satunya nilai pengorbanan dan kerendahan hati untuk berbagi bagaimana kita yang sampai saat ini telah menerima banyak kasih mulia dari Allah Bapa. Keadaan nyata kasih dan pengorbanan putranya, kasih yang selalu mewarnai perjalanan hidup kita. Sudahkah kita berani memberi untuk apa yang telah diberikan pada kita? Seperti kita lihat dalam Injil, bagaimana orang Lewi menunjukkan kasihnya kepada orang yang tak dikenalnya. Dia menunjukkan kasihnya sepenuhnya tanpa mengharapkan imbalan. Marilah kita bersama mengingat kembali satu persatu kasih Tuhan lewat sesama kita. Kita ingat kembali pribadi-pribadi yang Tuhan pakai untuk membantu kita dengan tulusnya. Kasih mereka masing-masing dengan caranya, bahkan kita pun tidak jarang tiba-tiba dibantu oleh orang-orang yang tidak kita kenal. Apakah kita juga di dalam perjalanan hidup kita membantu orang yang membutuhkan pertolongan dari kita? Apakah kita mengulurkan tangan kasih kita membantu mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya, baik kesulitan secara ekonomi, baik kesulitan batinnya, maupun kesulitan yang lain? Kita berjalan di padang gurun kehidupan dengan segala tantangan dan cobaan kita. Kita tahu penderitaan dan maut tidak bagaimana sikap kita akan kasih yang nyata-nyata terjadi dalam hidup kita? Kita berjalan di padang gurun kehidupan dengan segala tantangan dan cobaannya. Kita tahu penderitaan dan maut tidak luput dari hidup kita. Tetapi kita pun tahu kasih Tuhan juga tidak pernah akan berhenti mengalir. Maka ada kata setia dan bersyukur di sana. Kasih tidak didapatkan dari perjalanan hidup. Bagaimana dengan kita yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus? Tidak main-main, bahkan kita memilih Kristus sebagai teladan hidup kita. Bagaimanakah kita? Apakah yang sudah kita berikan bagi sesama kita? Apakah kita semakin tinggi hati atas apa yang kita dapatkan? Pendidikan, status sosial? Apakah kita sering jatuh dalam kesombongan, hidup dalam keegoisan kita, dan kita tidak mau memperhatikan sesama kita yang membutuhkan pertolongan? Perbuatan kasih secara langsung dapat membantu sesama yang sedang kesusahan. Namun jika kita tidak dapat dilakukan, kita melakukannya dengan cara menghibur dengan kata-kata dan juga kehadiran serta senyuman kita dapat memberikan kehidupan bagi sesama.
kasih dalam Kristus. Orang Lewi dalam bacaan ini telah menyadarkan kita untuk merefleksikan kembali perjalanan hidup kita sepanjang hari ini dan yang akan datang. Apakah kita mau berbuat kasih bukan lewat kata-kata yang keluar dari mulut kita, tetapi bagaimana kita menunjukkan kasih kita terhadap sesama dengan cara sikap dan perilaku kita memaafkan dan membantu mereka yang bertolak. Tuhan